memastikan manajemen tata kelola pemerintahan ini benar-benar sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, pemerintahan yang bersih, cepat melayani, dan bebas dari korupsi sehingga bisa berkompetisi dengan negara yang lain, mempunyai daya saing global. Saya kira harapan kita itu. Saya kira itu sebagai pengantar dua yang saya sampaikan. Jadi pertemuan ini memang atas permintaan dari pimpinan KPK, karena meskipun KPK itu lembaga independen, tapi beliau sebagai kepala negara itu kemudian perlu mendapatkan masukan dari kita terkait dengan banyak hal. Nah, tadi pertama pasti kita mengucapkan terima kasih atas bantuan pembiayaan untuk saudara Novel ya. Jadi walaupun masih ada hambatan kecil-kecil yang terkait dengan keluarga, tadi juga saya sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa selesai dengan baik. Yang kedua memang yang seperti disampaikan oleh Pak Juan tadi, kita semuanya bicara mengenai masukan kepada Presiden, bagaimana aturan-aturan banyak yang mungkin perlu disesuaikan, banyak yang perlu diatur. Kita memberikan masukan, saya pribadi, nanti tambahin teman-teman yang lain banyak. Itu pertama mengenai PPN 10% untuk kontrak pemerintah, ya. Itu kita melihatnya, kemudian yang namanya belanja modal dan belanja barang itu paling tidak yang 10% itu tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal karena kembali lagi ke pemerintah, ya. Dan berikutnya ini juga memberikan dampak peraturan-peraturan yang sudah ada itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Contohnya di aturan pengadaan itu ada, kalau Anda punya pekerjaan hanya 200 juta, itu boleh beli langsung. Tapi kemudian kantor-kantor itu tidak bisa beli langsung, misalkan kertas 50 rim ke mana, ke Carrefour atau kemana, karena kemudian diminta, loh PPN-nya mana, kan gitu kan. Nah oleh karena itu kami menyarankan untuk dievaluasi lagi. Apakah memang itu kemudian tetap akan dijalankan seperti itu atau yang ditempuh jalan yang lain supaya 10% tadi menjadi lebih optimal. Dan berikutnya kita memberikan masukan banyak, terutama adanya gap antara peraturan undang-undang korupsi kita, undang-undang tipikor kita itu dengan UNCAC, ya. Jadi gapnya masih banyak, antara lain kita sudah meratifikasi UNCAC, tapi kita belum mempunyai misalkan undang-undang korupsi di private sector, illicit enrichment, trading in influence, itu belum punya semua, ya. Nah, salah satu yang saya sebutkan bahwa undang-undang korupsi di private sector itu bisa membentuk karakter bangsa, tingkah laku bangsa, itu saya beri contoh tadi begini. Teman-teman yang sudah melakukan ada undang-undang korupsi di private sector, itu yang namanya suap sama gratifikasi di private sector itu bisa betul-betul penegakannya kemudian dijalankan. Sampai saya memberikan contoh, itu teman-teman guru yang melakukan bimbel di rumah, bimbingan belajar di rumah, kemudian menerima uang dari muridnya, itu bisa kena loh. Karena dia kemudian mempengaruhi juga nilainya anak itu kan, gitu. Nah itu bisa kena. Itu sudah terjadi di Singapura seperti itu. Jadi seorang guru kemudian menerima sesuatu karena berpengaruh terhadap evaluasi nilainya, itu kena. Sampai saya memberikan contoh yang paling sederhana, supplier ikan itu berhubungan dengan koki di restoran sama di rumah makan supaya ikannya laku, tapi dia dalam waktu yang sama juga memberikan sesuatu pada koki tadi, tukang masak tadi, itu juga kena. Jadi itu sebenarnya kalau itu diterapkan, itu bisa membentuk karakter bangsa betul. Di samping masih banyak undang-undang yang lain seperti undang-undang pembatasan pembayaran tunai maupun undang-undang pembuktian terbalik, itu juga perlu segera harus diterapkan di negara kita.